Saya sampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berbahagia, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga kasih Tuhan, kasih setia yang tidak terukur, yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun, akan menaungi kita semua sehingga kita dapat menikmati kuasa hadirat dari kerajaan sorga memenuhi kita semua. Puji Tuhan, salam yang sama itu saya juga peruntukkan bagi saudara-saudara kita dimanapun berada yang mengambil waktu untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat media sosial. Tuhan memberkati, Tuhan menolong saudara-saudara semua. Puji Tuhan, kita akan kembali kepada pemeriksaan kita yang masih berkaitan atau lanjutan dari berita kita di tahun baru, perjanjian Allah yang tidak bisa dirubah oleh apapun kecuali kalau kita bisa merubah perputaran waktu antara siang dan malam, maka janji Tuhan juga bisa dirubah. Tapi selama itu tidak bisa dirubah, maka seperti itu juga janji Tuhan. Ya, kasih setia Tuhan. Kita sudah melihat dalam atau praktek dari janji Tuhan itu ada dua hal yang saya sebutkan bagi kita. Yang pertama dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10, itu sekalipun bukit-bukit beranjak, ya, gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiaku tetap ada dan perjanjian damaiku juga tetap ada. Artinya di tengah-tengah segala macam krisis yang terjadi, yang menimpa dunia ini, sampai pada situasi menjelang kedatangan Tuhan digambarkan dengan gunung-gunung beranjak, bukit bergoncang, kata Wahyu pasal yang ke-6. Itu kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah beralih dari kita. Di tengah-tengah krisis yang terjadi itu, ya, di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak menentu itu ada perjanjian damai Tuhan. Ya, perjanjian damai tetap ada. Saya itu akan membuat kita tetap memiliki hati yang kuat, teguh, saya di tengah situasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita melihat dari Yesaya 41 ayat yang ke-10, yaitu hal janji Tuhan. Kita baca ulang ini yang kesekian kali, ayat 10 Yesaya 41. Ada perjanjian yang besar yang yang kita perlu miliki. Ya, mari. Janganlah takut. Janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Ya. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Iya, makasih. Dimulai dengan jangan takut. Kenapa? Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Ya, jangan takut. Itu Tuhan memastikan di tengah kekurangan, di tengah ketidakberdayaan kita, di tengah semua kelemahan kita, kekurangan kita, itu ada satu kepastian yang Tuhan berikan, yaitu jangan takut. Itu artinya Tuhan ingin menyempurnakan. Ya, di tengah kegoncangan, kegelisahan yang terjadi di dunia yang makin hari makin menjadi-jadi sampai hari ini, Tuhan ingin segera menyempurnakan kasih-Nya di dalam kita. Ya, itu yang kita tidak bisa duga. Justru di tengah-tengah segala kegelisahan, di tengah segala macam ketidakpastian yang ada di dalam dunia ini, di situ Tuhan ingin menyempurnakan kasih-Nya. Kenapa? Sebab kalau kita hidup dalam ketakutan, ketakutan itu mengandung hukuman, dan ketakutan itu adalah bukti bahwa kasih kita kepada Allah itu tidak sempurna. Itu ukurannya. Ini bukan soal takut lihat ada binatang buas, bukan soal takut lihat ada anjing gila dan lain sebagainya, bukan takut ada ular yang besar. Saya paling takut ular, jangan ke ular besar, ular yang kecil saya takut, paling takut ular. Begitu.
Bukan soal itu, saudaraku. Ya, tapi ketakutan yang menimpa manusia ini ketakutan yang akan membuat orang itu menyimpang dari iman. Ketakutan yang akan membuat orang itu justru keluar dari rencana Allah. Jadi bukan sekedar takut terhadap sesuatu di dalam keterbatasan tubuh kita ini menghadapi sesuatu, tapi rasa takut yang akan membuat orang kemudian menyimpang, keluar, meninggalkan janji Tuhan, keluar dari rencana Allah. Rasa takut yang kemudian membuat orang itu tidak bisa mencapai seluruh janji di dalam sorga yang diperuntukkan kepada kita sebelum dunia dijadikan. Itu yang harus kita ingat. Ketakutan itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh setan di dalam hati, untuk kemudian dalam ketakutan itu begitu kita keluar dari rencana Allah, begitu kita meninggalkan rencana Allah, maka itu adalah jalannya di mana dosa itu akan menjadi permanen di dalam kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan mereka lari datang kepada Tuhan, tapi ketakutan membuat mereka bersembunyi. Kalau Allah tidak datang, mereka tetap hidup dalam dosa yang membawa kepada hukuman. Itu persoalannya, ya. Makanya Tuhan bilang jangan takut. Ini perjanjian yang dulu disampaikan oleh Tuhan kepada Israel, ya. Dulu disampaikan kepada Israel. Coba kita baca ayat sebelumnya, ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Tetapi engkau ya Israel hambaku. Ya, itu Yesaya 41. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, ya, keturunan Abraham yang kukasihi. Terus, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, ya, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ya. Engkau kupilih. Di tengah-tengah pernyataan Tuhan, engkau adalah hambaku yang pilih. Tuhan bilang jangan takut. Kenapa? Sebab ada begitu banyak orang yang sebenarnya bukan cuma dipanggil tapi sudah dipilih, tapi kemudian keluar dari rencana Allah karena ketakutan, rasa takut, rasa gelisah, kekhawatiran, kecemasan. Ini yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Ketakutan, kegelisahan. Lukas 21. Mari kita mau belajar berpegang pada firman di tengah berbagai keterbatasan, kekurangan kita. Kita mau belajar melihat kepada firman. Saya sudah berulang kali mengatakan, setiap kali kita mendengarkan firman, itu kita sedang dituntun melangkah pada suatu kepastian. Masih ingat itu berulang kali. Supaya kita tahu mendengar firman bukan sekedar mendengar firman untuk menjadi percaya, bukan sekedar mendengar firman Allah untuk ditolong dari kesusahan, dari kesulitan, dari penyakit, dari cobaan, bukan sekedar kita kemudian mendengar firman menemukan jalan keluar. Ada yang lebih dari itu, yaitu kita sedang dituntun melangkah pada satu kepastian. Haleluya. Kepastiannya adalah hidup kita akan mengalami diubahkan sampai dalam kemuliaan, kesempurnaan sama seperti Yesus. Itu yang harus kita ingat. Ini mungkin yang kita baca saja, Yesaya 55. Ya, hari ini. Saya tidak ingin melebar terlalu jauh lagi, bukan saya tidak ingin. Saya tetap mau hidup dalam kendali Roh Kudus dalam pemberitaan firman. Ketika kita mau baca ini, tapi muncul yang lebih penting, kita baca yang lebih utama. Yesaya 55 itu, ada jawab. Ayat yang ke-10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Ini kalau kita dengar firman ya. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, bagi penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Ini pemeliharaan, ya, ini pemeliharaan Tuhan.
Sekoya, kalau kita hanya hidup jadi orang Kristen hanya sekedar untuk terpelihara secara jasmani, itu diberikan oleh Tuhan sejak dari dulu. Sekoya, tapi ada hal yang lebih besar dari sekedar kita hidup terpelihara. Kebutuhan kita cukup di dunia ini. Ada benih untuk penabur, ada roti untuk kebutuhan makan minum kita. Tapi ada yang lebih. Mari baca terus ayat yang ke-11. Demikianlah firman-Ku Ya. yang keluar dari mulutku. Ya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, Ya. tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan Ya, kepadanya. terus baca perhatikan ayat 12. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Iya. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan Kalau bergembira. tadi gunung bukit bergoncang beranjak, ini kebalikannya. Gunung-gunung bukit-bukit akan bergembira Dan bersorak-sorai di hadapanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk Ini tangan. kemenangan yang disediakan Tuhan. Di tengah-tengah krisis, di tengah kegoncangan apapun yang terjadi, itu ada satu perjanjian damai. Masih ingat Yesaya 54 ayat 10, kita tidak baca lagi itu. Ya, itu sebagai ganti gunung yang beranjak, bukit bergoncang. Justru suatu perjalanan gereja Tuhan itu bagaikan disambut oleh bukit-bukit dan gunung yang bergembira dan bersorak-sorai. Itu satu kemenangan yang Tuhan berikan. Itu lebih, tadi saya bilang lebih dari sekedar kalau kebutuhan kita tercukupi, masalah kita terselesaikan, jalan buntu kemudian mendapatkan jalan penyelesaian, sakit disembuhkan, ada krisis dipulihkan, ada yang lebih dari itu. Lihat ayat yang ke-13. Sebagai ganti semak duri Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon akan sanobar. tumbuh pohon sanobar, Dan sebagai ganti kecubung akan akan tumbuh tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai Ya. kemasyuran bagi Tuhan, Ya. sebagai tanda Dan abadi sebagai tanda abadi. yang tidak akan lenyap. Ini kehidupan kekal yang disiapkan oleh Tuhan. Saya kaya ini dikerjakan oleh firman. Ini yang saya bilang, mendengar firman ayat 10-11, mendengar firman kita sedang dituntun. Saat kita mendengar firman, kita sedang dituntun, dipimpin melangkah. Setiap langkah kita melangkah pada suatu kepastian, bukan keraguan-raguan, bukan kebimbangan. Kita sedang dituntun, dipimpin untuk langkah kita melangkah pada kepastian. Setiap jejak kita melangkah pada satu kepastian. Setiap langkah kita itu menuju kepada kegenapan janji Allah. Oleh firman, bukan oleh apa yang kita miliki di dunia. Oleh firman yang turun seperti hujan dan salju, tidak kembali lagi ke sana. Dia berhasil. Ya. Saya memberi kita kemenangan sampai kepada ayat yang ke-13 sebagai ganti semak duri. Semak duri itu gambar dari kehidupan yang tidak taat, kehidupan yang mendurhaka, hidup dalam pendurhakaan. Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bilang kepada Adam begini, terkutuklah bumi atau tanah ini karena engkau, dan seterusnya. Maka semak duri akan ditumbuhkannya, semak duri, rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu. Dengan berpeluh engkau akan makan rotimu seumur hidup. Itu ada kata roti di situ. Saya belum menjelaskan ini, lebih banyak kita di teman-teman di 2 Selasa lalu saya sudah jelaskan, bukan makanan, tapi roti. Terjemahan Inggris juga bilang roti. Ya, dengan susah payah berpeluh keringat kita akan makan roti. Karena apa? Karena ada semak duri. Dari mana munculnya semak duri? Dari ketidaktaatan, dari pelanggaran. Sakoya, dari pelanggaran yang terjadi, yang diberikan, yang dilakukan oleh manusia. Di baris kedua itu ada terjemahan bahasa Inggris itu roti, bukan sekedar makanan. Nah, roti ini nanti dalam perkembangan, roti pemeliharaan, dalam puncaknya itu menunjuk kepada tubuhnya Tuhan. Tapi lain kali kita periksa, bukan nanti mungkin di studi. Tapi kita lihat dulu ini. Semak duri itu hasil dari kehidupan yang tidak taat, kehidupan yang mendurhaka, kehidupan yang tidak mempercayakan hidupnya kepada firman, kehidupan yang meninggalkan kasih Allah.
Masih ingat saya sudah terangkan kejatuhan Adam dan Hawa bukan soal pada saat mereka makan. Pada umumnya kita dengarkan memang begitu, manusia jatuh karena makan buah, bukan. Kejatuhan mereka itu dimulai dari ketika mereka tidak taat pada firman. Ketika mereka mulai tidak mengasihi Tuhan, mereka melangkah pada ketidaktaatan, ujungnya itu adalah makan roti. Makan roti itu hanya akibat. Kalau buah pohon pengetahuan baik jahat di sini, ya, Adam dan Hawa di sini, di Taman Eden kan, ketika ular datang bicara, mereka melangkah keluar. Saya kira dari merawat, memelihara, mengusahakan, menjaga taman. Itu kan perintah Tuhan. Ya, ketika ditaruh di Taman Eden supaya mereka merawat, menjaga, mengusahakan, memelihara taman itu. Saya sudah jelaskan soal itu. Nah, selama mereka hidup mentaati firman, itu artinya mereka mengasihi Tuhan. Kata Yohanes 14, barang siapa mengasihi aku, dia akan mentaati segala perintahku. Kan begitu? Di muka ada pohon pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh dimakan. Pada saat makan mati. Selama mereka mentaati firman, selama mereka mengasihi Tuhan, buah pohon pengetahuan baik dan jahat tidak berpengaruh. Tapi karena mereka menuruti kata, mendengar bisikan setan, ular, mereka melangkah keluar, tinggalkan ketaatan. Efeknya, akibatnya yang mengambil. Itu cuma akibat. Kejatuhan manusia bukan pada waktu makan. Memang ini tidak diajarkan di sekolah kita, hanya diajarkan kejatuhan manusia ketika makan. Dari dulu sampai sekarang kita tahu kan begitu. Tapi bukan itu. Sekolah kita hidup dalam perjanjian baru. Perjanjian, kalau Taurat melihat hukumannya pada perbuatan, tapi perjanjian baru itu mulai dari hati. Sekolah, kalau perjanjian baru kan begini. Kamu sudah dengar firman jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang, nah, belum berzina, yang memandang, timbul keinginan, itu sudah berzina, belum perbuatan. Kita hidup di zaman perjanjian baru. Kalau di zaman Taurat, iya, kejatuhan Adam karena makan. Tapi kita hidup di zaman perjanjian baru. Bukan perbuatan nomor satu. Sumbernya perbuatan dari mana? Dari hati, kata Tuhan. Dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, kata Markus pasal yang ke-7. Itu kejatuhan Adam kan di situ. Ketika dia melangkah keluar meninggalkan ketaatan, menjadi orang tidak taat, mendurhaka pada firman, dia mengambil, maka mulai dari situ tumbuhlah semak duri dan rumput duri. Tapi di zaman akhir ini, kalau kita mau hidup dalam firman, menghargai firman, membiarkan Tuhan lewat firman Roh Kudusnya menuntun kita, langkah-langkah kita. Tadi saya bilang kita dituntun melangkah pada satu kepastian. Maka sekalipun hidup kita, katakan sampai hari ini hidup kita masih bagaikan semak duri, ditandai pemberontakan, ditandai ketidaktaatan, ditandai pelanggaran. Yesaya 55 ayat 13, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Ini keobahan, ini pembaharuan hidup. Pohon sanobar itu pohon yang menjulang tinggi. Itu pohon yang semacam, atau kalau di Timur Tengah, dari apa yang saya tahu itu banyak digunakan sebagai pohon Natal karena menjulang tinggi dari semak duri. Semak duri yang hanya menyakiti diri, menyakiti sesama, menyakiti Tuhan. Ya, itu dia mau diubah jadi pohon sanobar, pohon yang menjulang tinggi, yang juga biasa selain pohon cemara itu digunakan sebagai pohon Natal. Bukan cuma itu, tapi dari kayu pohon sanobar
juga digunakan sebagai peralatan musik yang baik. Ya, itu digunakan sebagai peralatan musik. Artinya dari kehidupan yang semak duri cuma mau dibakar, kata Ibrani pasal yang ke-6, tanah yang setiap hari menerima turun air hujan tapi hanya menghasilkan semak duri, rumput duri, kata Ibrani 6 ayat berapa, itu hanya berakhir pada kutuk dan pembakaran. Sekarang mau dirubah, tidak perlu masuk hukuman, tidak perlu masuk api neraka. Ayat berapa itu? 7 atau 8? Ibrani 6 Mulai ayat 7. Ayat 7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering terus ke atas, turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Terus, tetapi kalau tanah itu hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri, itu kembali pada suasana Adam. Ya, ini gambar dari kehidupan yang anak Tuhan setiap kali mendengar firman Allah. Ayat yang ke-7 bilang, tapi hasilnya hanya semak duri, rumput duri, itu artinya dia kembali kepada kehidupan di zaman Adam. Jauh sekali mundurnya. Jadi orang Kristen sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tapi mundur rohaninya, mundurnya di zaman Adam. Ngapain mau hidup lama lagi? Hidup lebih lama di dunia ini lebih banyak menderita, matinya juga bangkit masuk neraka. Kalau tidak berubah. Bagi saya, kalau orang itu masih mau tetap dengan dosa, lebih baik mati sekarang. Lebih lama hidupnya, toh penderitaannya sama, hidupnya sama, tidak mau berubah. Ya, hidupnya juga susah. Lebih mati sekarang kan? Sama aja kalau tidak mau berubah, dia hidup 10 tahun, 20 tahun mendatang, matinya di luar Tuhan juga masuk neraka. Lebih dari sekarang aja, tidak usah tambah 20 tahun penderitaan di dunia. Tapi kalau mau berubah, kita umur panjang. Itulah. Kalau kita mau berubah, ada kerinduan berubah, kita minta umur panjang. Umurnya sudah 70, 80, kita minta umur panjang. Ada pendeta bilang jangan berdoa untuk umur panjang kalau sudah tua. Siapa bilang? Alkitab bilang Tuhan mau puaskan kita dengan umur panjang supaya kita bisa lihat keselamatan dari Tuhan. Oh iya, ini yang saya saksi di bapak tukang bendi yang air matanya menggantung. Saya bilang jangan suka melanggar firman. Kamu pikir kamu kalau sudah tua minta mati saja sama Tuhan supaya tidak menderita di dunia, itu melanggar firman. Tuhan rencananya bukan cuma puaskan kita dengan umur panjang. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Ketika Adam diciptakan, dia tidak diciptakan untuk mati, untuk sakit, untuk susah, tidak. Cuma karena dosa. Itu ya. Kalau cuma menghasilkan semak duri, saya bilang itu anak Tuhan yang kembali pada suasana Adam, zamannya Adam. Lebih kurang 6.000 tahun lalu, mundurnya rohaninya. Kan cuma menghasilkan semak duri dan rumput duri. Tapi kalau mau berubah, ayo kita bilang, Tuhan kasih saya umur panjang supaya saya mau berubah, saya alami keubah. Nah itu. Tapi kalau tidak berubah, minta mati juga tidak apa-apa. Iya benar. Kalau tidak mau berubah, saya toh sama juga kan, umur 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tapi tidak mau berubah kan sama. Tapi kalau ada kerinduan berubah, kita minta, beri saya umur panjang, beri saya kesehatan Tuhan. Saya ingin berubah, saya ingin dibaharui, saya ingin semak duri ini, rumput duri jadi pohon sanobar. Itu yang kita perlu. Kalau tidak, jangan lihat, tidaklah berguna, dan sudah dekat pada kutuk, yang berakhir dengan pembakaran. Akhirnya juga kan pembakaran, api neraka, hukuman kekal, penderitaan selama-lamanya dalam api neraka. Lah ngapain mau hidup lama di dunia? Kan begitu bahasanya.
Iya. Tapi kalau kita mau berubah, ada jalan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun ketika kita lihat diri kita, kekurangan kita, dosa kita, saya sudah Kamis, ayo kita berdamai dengan diri kita dulu. Mulai berdamai dengan diri. Iya Tuhan, saya memang dosa saya, kejahatan saya, ketidakbenaran saya, tapi saya mau berubah Tuhan. Beri saya kesempatan berubah. Itu. Dan Tuhan sediakan firman-Nya. Firman ayat 11, firman yang keluar dari mulutku tidak kembali dengan sia-sia. Dia mampu mengubah semak duri jadi pohon sanobar. Itu pohon yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dipakai sebagai peralatan musik. Dari semak duri menjadi kehidupan yang menghasilkan keindahan. Hidup itu menjadi indah. Ya kan? Kita pasang pohon Natal, indah kan? Ada yang bilang jangan pasang pohon Natal, itu caranya orang kafir. Siapa bilang? Ya karena tidak mengerti saja kok. Ya karena tidak mengerti. Tidak boleh bikin perayaan Natal. Siapa bilang? Alkitab bicara kok. Cuma karena tidak mengerti ya. Kita juga maklum. Saya juga maklum kalau orang bicara begitu. Ini. Kita menjadi hidup yang berguna. Kalau itu dijadikan alat musik dari hidup kita, ada persembahan, pujian yang berkenan, yang ditunggu, yang dicari, yang dinantikan Tuhan dari kita. Tuhan ingin ada sesuatu yang indah. Ya, ada satu hidup ini menjadi bagaikan alunan musik yang indah. Alunan musik, kalau musik klasik mungkin Bapak Leo mungkin tahu itu. Ada musik Beethoven. Nah, musik klasik, musik-musik yang sulit dimainkan, tapi orang bisa memainkan itu begitu indah. Ada banyak macam penggubah musik klasik yang sangat indah. Tuhan mau kita bagaikan alunan musik hidup kita yang indah. Kelakuan hidup kita, karakter, gaya hidup kita menjadi bagaikan alunan musik yang indah. Walaupun kita tadinya cuma semak duri, asal kita mau berubah. Itu ini ya. Kemudian apa lagi tadi? Dari kecubung, sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Ini kecubung ini tanaman yang beracun. Ada racunnya. Kalau tersentuh, karena tubuh kita paling sedikit menimbulkan rasa gatal. Nah itu rasa gatal, itu kehidupan yang tidak nyaman, tidak tenang, tidak ada damai sejahtera. Itu kecubung. Orang ada itu tanaman, apa dia bilang itu? Saya lupa itu. Tanaman apa itu kobong, kalau tersentuh, tersontong bisa gatal. Apa dia bilang itu? Tidak terucap. Ada itu kok saya. Ya, aduh, saya lupa. Sudahlah, kecubung saja. Ya, itu contoh. Ini tanaman yang mengeluarkan racun. Ya, menyebabkan rasa gatal. Nah, kalau rasa gatal kan itu artinya hidup yang tidak tenang. Pernah tenang kalau rasa gatal? Gatal sana, gatal sini, garus sana, garus sini. Itu namanya hidup yang tidak tenang, tidak ada damai sejahtera. Tuhan Roba mau jadi pohon murad. Pohon murad itu pohon yang
mengeluarkan bau harum. Ya, mengeluarkan bau harum, membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Itu indah. Ya, selain mengeluarkan bau harum, ini pohon murad ini juga itu daunnya, buahnya juga untuk obat, menyembuhkan, menyehatkan. Ya, itulah Tuhan mau pakai hidup kita jadi berguna bagi orang lain, bukan menyakitkan, menyembuhkan. Membawa bau harum, berita harum, kata Rasul Paulus dalam surat Korintus. Tuhan mau gitu begitu. Karena itu jangan, apapun situasi yang kita hadapi di dunia ini, hari-hari ini, ayo kita tetap mau berpegang pada janji Tuhan. Dan itu hanya ada di dalam firman. Ya, kan kebenaran Kristus kan itu seperti zaman Yesus di pelayanan 3,5 tahun itu dicari-cari salahnya, kan gitu. Itu kan dicari-cari salahnya. Oh begini, sama. Kita begitu sih. Gereja di demo, mana IMB? Nggak ada, dibongkar. Karena nggak ada IMB, kan gitu. Karena gereja sudah ada IMB, nggak boleh bangun. Memang begitu. Alasannya, karena begini. Udah memang begitu. Besok-besok di daerah kita sendiri nggak bisa bangun gereja. Kalau sekarang masih bebas. Besok-besok di daerah kita sendiri kita nggak bisa bangun gereja. Benar, ini akan terjadi. Kita sedang menuju pada penggenapan. Karena itu Tuhan bilang jangan takut. Dia mau kita sempurna dalam kasih-Nya. Ayat 18 1 Yohanes tadi itu Yohanes 4. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ini yang Tuhan tidak mau dari kita. Kalau kita tidak sempurna dalam kasih. Kalau kita tidak sempurna dalam kasih, itu artinya kita tidak bisa masuk kesempurnaan. Begitu. Allah itu sempurna, Allah itu kasih, Allah itu sempurna. Kalau kita dalam hal kasih saja kita belum sempurna, bagaimana kita bisa masuk dalam kesempurnaan? Tidak akan bisa. Kalau peristiwa yang terjadi itu kan itu. Sudah kita alami, mau beribadah tidak bebas, sudahlah. Mau tidak usah menyalahkan pemerintah, tidak usah menyalahkan aturan yang ada. Mata kita sudah harus lebih dibuka, melihat benar ini terjadi. Saya sedang dibawa melihat kepada kegenapan dari rencana Allah. Itu saja. Kalau kita mau ikut-ikut demo, apa sih untungnya kalau kita mau ikut demo? Ya kan ada gunanya kita mau demo. Ayo kamu ikut demo, nanti makanmu minum dijamin. Pulang-pulang sudah lelah. Lebih baik sebab kerja di rumah daripada ikut-ikut demo. Saya mau dapat apa yang ikut-ikut demo? Kita menang di demo harus dibikin peraturan. Ini peraturan tidak lolos. Ya sulit juga kan. Makanya itu belajar berkaca dari firman. Kalau itu terjadi, itu proses Tuhan terhadap saudara-saudara kita yang sulit beribadah, gereja ditutup, dibongkar, dibakar, tempat ibadah di rumah, di gedung dilarang. Itu adalah proses Tuhan terhadap mereka supaya mereka bertumbuh dalam iman. Iman bertumbuh di tengah-tengah penderitaan. Itu kata ayat
dan di situ kasih itu akan bertumbuh. Coba kita lihat, karena saya bicara tentang keadaan kita. Jadi jangan pernah menyalahkan pemerintah, ya. Pemerintah itu keinginannya baik, benar, tapi di lapangan memang lain kali tidak seperti yang diharapkan, ya. Saya memang begitu, saya ya. Cara Tuhan untuk membuat iman bertumbuh ya memang kadang-kadang begitu. Ya, 2 Tesalonika pasal 1. 2 Tesalonika pasal 1, ya. Ya, ayat yang ketiga mulai. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Ya. Dan memang patutlah Dan demikian. memang patut kami bersyukur. Kenapa? Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. 4. Sehingga dalam jemaat Allah kami sendiri berbicara tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Makanya kalau sengsara dalam Tuhan, jangan cepat-cepat salahkan Tuhan, jangan cepat-cepat mencari salah pada orang lain, melempar salah pada orang lain. Lihat diri sendiri, berkaca pada firman, kembali pada firman. Oh iya ya, dulu jemaat di Tesalonika, iman mereka bertumbuh di tengah-tengah penganiayaan, kasih mereka makin bertumbuh di tengah-tengah penganiayaan, ya kan? Ini untuk kerajaan sorga. 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan kamu Allah. yang menderita layak menjadi kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Iya. Jadi jangan, kalau ada penderitaan dalam Tuhan, gara-gara kuat dia ini, kalau dia ini anak bagi itu, kita anak bagi ini. Jangan. Kita arahkan pandangan, kita berkaca pada firman. Begitu kita berkaca pada firman, nih, di tengah penderitaan ya, karena kerajaan atau karena kebenaran, begitu kita berkaca pada firman, yang kamu lihat di kaca firman siapa? Begitu kita berkaca pada firman, kita akan lihat Yesus yang menderita bukan karena berbuat dosa. Karena seluruh firman ini bicara tentang pribadi Yesus, dari Kejadian sampai Wahyu. Itu bicara tentang penderitaannya, menggantikan saya dan saudara-saudara. Iya ya, kita baru cuma mengalami aniaya sedikit begini, sudah bisa tidur 2 hari 2 malam. Yesus sampai menderita begitu, dihancurkan, dia masih bilang, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau sudah begitu akan ada damai sejahtera. Kalau kita diizinkan menderita karena kerajaan, kita berkaca dalam, iya ya, kan Tuhan sudah menjalani semuanya. Saya cuma ambil bagian sedikit, merasakan sedikit dari sengsaranya. Itu cuma kemurahan. Hati akan damai. Oh Tuhan, ampuni dia Tuhan. Mungkin dia tidak tahu kalau dia itu cuma memfitnah saya. Udah selesai. Oh kalau disimpan, nanti satu kali aku dapatin dia. Iya, kapan damainya, kapan tidurnya nyenyak, ya. Baru tidur seperti ada orang membangunkan, padahal nyandak dia berdiri sendiri. Ya, pernah mengalami? Jadi mau jawab gitu kan? Lah iya memang begitu sih. Iya, ketika kita harus mengalami, kita, Tuhan terima kasih, berarti ini iman saya akan bertambah. Oh iya, jangan cuma senang kalau tabungan bertambah, ya. Senangnya kalau tabungan bertambah. Lah coba, pernah senang kalau karena iman bertambah? Pernah bersuka cita? Ya ada tuh.
Belum pernah, itu mulai belajar. Oh kalau periksa tabungannya, oh sudah tambah, baru transfer sudah tambah, puji Tuhan, sampai bikin begini, Tuhan terima kasih Tuhan. Kan ini kan buku tabungan tuh, Tuhan ditaruh tidak di kanan, di kiri, kan jantungnya di sini, Tuhan terima kasih Tuhan, tabungan saya bertambah. Iya kalau kasih di kiri atau di kanan, nah kiri toh. Coba sekali-kali bersyukur karena iman bertambah. Tuhan, terima kasih dengan aniaya ini. Terima kasih, saya mulai merasa iman saya makin bertambah. Itu dari sorga Tuhan bilang good. Saudaraku, nanti begitu. Ayo, oh, rasanya belum. Coba siapa yang bersyukur imannya bertambah dalam penderitaan? Coba angkat tangan. Ada enggak? Paling enggak pernah tahu itu. Nah sekarang kita belajar. Begitu iman bertambah, Tuhan masih ada yang kurang, kasih saya belum bertambah Tuhan. Nah Tuhan bilang oke lah, besok kasihmu akan bertambah, sebab penderitaan kamu lebih besar dari hari ini. Ayo, berani enggak? Lo harus berani. Hidup kita bukan milik kita, itu milik Tuhan. Harus mulai belajar berani, ya, bukan cuma pepatah dulu, kata-kata bijak dulu bilang begini, berani karena benar, takut karena salah. Itu dulu SD saya sudah tahu itu, berani karena benar, takut karena salah. Sekarang bukan cuma berani karena benar, berani kita disalahkan. Nah, itu berani karena disalahkan, tidak sakit hati, tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, yang ada pengampunan. Itu baru ya, itu yang dibilang beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Kalau orang Kristen kan ada anak Tuhan dibaptis, oh beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Belum tentu, saudaraku. Ya, coba bilang cuma karena dia masuk baptisan air. Kalau yang dibaptis itu tidak bertobat, bagaimana malaikat bersuka cita, saudaraku? Ya, ayo coba yang dibaptis dulu tapi belum bertobat sungguh-sungguh, angkat tangan. Malaikat itu tidak, malaikat itu, aduh kasihan, kenapa anak begitu? Kan nanti begitu. Tapi kalau pas masuk baptisan air, oh itu yang Injil Lukas bilang, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Sama dengan tadi itu yang saya bilang. Ketika dulu tidak bisa mengampuni, sekarang bisa mengampuni. Itu malaikat bersorak-sorai. Amin. Nanti kita terus Yesaya 41 ini. Sekarang mari kita bangkit berdiri. Ya. Haleluya, semoga Tuhan tidak lewatkan seorang pun dari antara kita. Kita akan bahas, masih belum, iya, karena ada kehendak Tuhan yang lain. Saya justru bicara yang lain ya. Tapi konteksnya tetap sama. Kita akan lanjutkan di hari yang akan datang. Kalau Tuhan belum datang, ya. Kau Bapa yang mengasihi berpegang. Dan Tuhan tidak pernah dusta dengan janjinya. Kecubung juga itu selain menyembuhkan rasa gatal, itu ada rasa pahit. Ini banyak sekali halnya di sini. Jangan pertahankan hidup yang seperti kecubung. Bukan cuma kecubung itu bukan cuma kehidupan yang menyusahkan orang lain tuh, menimbulkan rasa gatal, tidak tenang, tapi juga ada pahitnya. Itu kehidupan yang suka simpan kepahitan, tapi juga memahitkan orang lain dengan lidah perkataannya. Hati-hati ya, kita hati-hati untuk semua hal ini. Kita mau hidup seperti apa sih? Semua hal di dunia ini, hampir semua hal untuk kebutuhan hidup sudah kita nikmati. Ya, hampir semua.
yang kita butuhkan secara manusia, kita sudah nikmati di dunia ini. Tinggal satu yang belum, keobahan saat Tuhan datang. Itu yang belum kita terima. Karena itu akan terjadi waktu Tuhan datang. Ya, itu akan terjadi waktu Tuhan datang. Tuhan datang, kita diupahkan. Itu yang belum. Tapi sebelum Tuhan datang, ini yang harus kita alami. Semak duri berubah. Ya, jadi pohon sanobar, kecubung jadi pohon borat. Itu yang kita harus alami. Bahkan kalau saya bisa tambahkan, itu pohon sanobar selain pohon menjulang tinggi untuk digunakan untuk hiasan Natal, untuk musik, tapi pohon sanobar itu juga dipakai untuk pembangunan rumah Allah, lantai bait Allah itu dari kayu sanobar. Itu luar biasa, ya. Sebab kayu itu yang pohon sanobar tahan, karena itu dia di zaman dulu dia juga digunakan untuk pembuatan kapal. Itu kayu pohon sanobar. Iya. Ada perkara-perkara besar begitu yang disediakan Tuhan, dijanjikan Tuhan. Mari kita lihat, mari kita perhatikan, mari kita berusaha menggapai, mencapai, memiliki itu. Berapa lama sih hidup kita di dunia ini? Melihat keadaan zaman akhir sekarang, berapa lama lagi kita mau hidup di dunia? Waktu yang Tuhan berikan dengan perpanjangan umur, gunakan untuk berubah. Ya, gunakan untuk berubah. Itu yang paling penting. Kita kembali langsung ke Yesaya tadi. Langsung kembali ke Yesaya 41 itu. Jangan takut, itu artinya Tuhan mau kita sempurna dalam kasih Allah. Itu bagian permulaan saya bilang tadi. Jadi jangan takut, itu artinya Tuhan mau kita sempurna dalam kasih Allah. 1 Yohanes, ya, ada ayat-ayat yang saya sebutkan mau dibaca tapi tidak jadi, beralih ke yang lain. Memang begitu. 1 Yohanes pasal yang ketiga, supaya kita maaf, bukan pasal 3, pasal yang keempat, pasal 4 ayat yang ke-17 mulai. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Dalam hal ini kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya ya, pada hari penghakiman. Terus, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. 18, perhatikan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ditanya, jangan takut. Yesaya 41 ayat 10. Ya, itu artinya Tuhan mau kita sempurna dalam kasih Allah. Kalau kita sempurna dalam kasih Allah, itu yang akan membuat kita tidak menyimpang, tidak akan menyimpang di situasi apapun yang kita hadapi, sebesar apapun godaan, cobaan. Sama dengan Yesus dicobai ketika dia sudah sangat lapar dan haus. Iblis datang dengan 3 macam cobaan. Justru itu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia di dunia sampai akhir ini, sampai akhir zaman. Kebutuhan ekonomi, persoalan ekonomi, makan minum, persoalan jabatan, kekuasaan, pangkat, kehormatan, dibawa ke bumbungan bait Allah. Yang ketiga dibawa ke atas gunung tinggi, melihat dunia, itu kekayaan, kemuliaan dunia. Itu kan yang dicari manusia di dunia. Soal makan minum, pangkat, kehormatan, kedudukan, jabatan. Yang ketiga soal kekayaan, kemuliaan dunia. Itu dicari. Cuma 3 hal itu. Iblis tahu kan, karena itu dia datang mencobai Tuhan dengan 3 hal itu. Cuma itu, kita orang hidup di dunia kan cuma itu. Kita boleh punya 3 hal itu. Makan minum kita cukup, bisa lebih dari cukup. Tapi selalu saya bilang,
Kemarin Sabtu saya juga bersaksi di pasar sambil menunggu, tapi bapak itu tidak tahu kalau saya pendeta. Saya bicara, saya bilang sama dia, iya, kita makan minum, makan kita cukup atau tidak cukup, makan kita lebih atau tidak, makan kita tidak enak atau makanan kita enak sekali. Saya bilang, tapi itu kan cuma kebutuhan tubuh daging kita. Ya, kadang-kadang kita berusaha kejar semua itu kita dapat, oke. Saya bilang, tapi yang di atas kita lupakan kehendaknya. Dia bilang, iya bapak, betul itu bapak. Betul itu. Saya ikut. Sekarang setelah cerita berlanjut sampai di inti, dia bilang begini, sekarang banyak orang menjadi angkuh sombong karena kekayaan. Dia bilang begitu. Dia cerita, kita bercerita, saya kayak gitu. Iya, sampai saat istri saya datang, saya bilang, aduh pamit, nanti waktu dapat lagi. Dia bilang, terima kasih bapak, saya diberkati. Saya sudah jalan. Oh iya, ketemu lagi. Iya, gitu. Itu saya bilang sama dia. Justru iblis paling tahu itu. Kita boleh punya, tapi jangan pernah kita dapatkan itu di luar firman. Segala sesuatu yang kita dapatkan di luar firman, itu ada antikris yang membonceng. Ya, jabatan, yang kedua jabatan, kedudukan, pangkat, kehormatan, Tuhan juga sediakan. Tapi jangan kita dapatkan di luar firman. Jangan kita dapat di luar kebenaran. Sebab kalau luar kebenaran, itu ada antikris. Cobaan yang ketiga, kekayaan, kemuliaan dunia. Abraham orang paling kaya, Daud, Soleman orang kaya. Nah, di Alkitab kan banyak orang-orang melayani Yesus juga orang-orang yang kaya yang menyertai Tuhan. Silahkan jadi kaya, tapi jangan kekayaan tanpa kebenaran. Jangan karena kekayaan kita keluar dari kebenaran, di situ antikris bercokol. Kita sedang menuju kepada penguasaan ekonomi oleh antikris. Hampir sekarang sudah mulai, hampir segala sesuatu itu sistemnya digital. Iya. Sistem pembayaran e-money itu. Ya. Sistem elektronik, nanti kan semua berlaku begitu. Perlahan-lahan semua hanya menggunakan sebuah kartu. Ya, akan terjadi. Sekarang kan sudah menuju begitu. Sadar atau tidak, semua itu ada di bawah kendali orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dan akan memuncak di salah satu berita TV, berita 1, bukan TV One ya. Itu dia memberitakan soal angka 666 yang sudah di salah satu perusahaan di Amerika itu mewajibkan seluruh karyawannya itu menggunakan tanda 66 di tangan, di lengan dan di dahi. Dan karyawan makan, enak, lebih gampang. Semuanya dengan gesekan kartu, ya, yang ada 66 karena mereka sendiri punya itu. Mau kemana itu mereka ada monitoring di pusat. Mereka mau ke Eropa, tahu di Eropa dia ada di mana. Mereka berbelanja di Eropa, tahu mereka ada di mana. Sekarang itu sudah mulai dipraktekkan. Jangan pikir kita di desa, satu waktu memang kita akan diharuskan begitu, tidak bisa menjual, tidak bisa membeli kalau tidak punya kartu itu. Sekarang nanti mulai kartu dulu, memuncaknya mau bayar, datang ke supermarket, habis belanja mau bayar, tinggal lengannya dikasih
di alat-alat yang sudah tersedia seperti apa semua. Kalau sekarang kan sidik jari, ya, datang ke kantor, buktinya dia datang jam berapa, dia pulang jam berapa, kan sidik jari, menggunakan sidik jari. Nanti sidik jari tidak berlaku lagi. 66 kita tinggal taruh di monitor. Tuh. Ya, mau belanja, mau bayar. Nah, semua itu artinya semua uang kita itu sudah harus di bank. Saya mau ke toko, Pak, bawa uang tunai, tidak bisa. Sekarang belum, apalagi kalau kita di desa. Saya kaya, tapi kalau di kota besar itu sudah semua tinggal bawa kartu itu. Orang yang punya duit kan tinggal bawa kartu. Ngapain bawa uang tunai? Saya kaya mau bayar jalan tol aja pakai kartu. Saya kaya, iya, ini menuju ke sana. Karena itu jangan aktivitas kita tanpa kebenaran, sekecil apapun harus dalam kebenaran, harus dikontrol. Kita harus gunakan firman itu sebagai alat pengontrol hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, kelakuan kita, semua harus dikontrol. Kalau tidak mau dikontrol oleh firman, nanti satu saat dikontrol oleh antikris. Kalau sudah dikontrol antikris, mungkin sudah terlambat mau bertobat. Sebab pada zaman antikris tidak ada pemberitaan firman di bumi. Yang ada hanya ada malaikat yang terbang di langit, kemudian bersuara dengan suara sangat keras memberitakan Injil untuk jangka waktu 3,5 tahun untuk orang yang tertinggal. Tidak ada pemberitaan firman. Oh, mau cari gereja zaman antikris, tidak ada. Sekarang aja sudah kita di Jawa, di Sumatera makin kesulitan. Gereja tidak punya IMB, dibongkar. Tempat ibadah tidak ada izin, dibongkar. Sekarang gereja punya IMB, di demo. Itu aja. Punya IMB, dicabut IMB. Sudah punya IMB, di demo, tidak boleh dibangun. Tidak punya IMB, dibongkar gerejanya. Coba, saudara mau cari keadilan di mana? Tidak ada. Tapi kalau itu mulai terjadi, kita yang sungguh-sungguh mulai bersyukur. Tuhan, terima kasih. Berarti waktunya Tuhan makin dekat. Iya. Kalau mulai terjadi. Dulu di Langwan ada seorang imam mengeluh sama saya, aduh, bagaimana pendeta, kita cuma mau perluas tempat ibadah mereka, itu tidak dikasih. Saya bilang, kamu sudah ketemu siapa? Oh, kita sudah 2 kali 3 kali rakor di kantor kecamatan. Hasilnya apa? Ditentang. Terus sebelum kamu ajukan izin itu, kamu ketemu siapa? Enggak, kamu salah. Siapa yang paling menentang kamu di rakor? Oh, si A, si B. Oh iya, saya kenal orang-orangnya. Saya bilang, bisa kok. Bisa. Cuma karena saya tidak mau campur, saya rasa saya bisa. Cuma saya tidak mau campur. Saya kenal orang-orangnya. Saya bilang, sebenarnya kamu tidak memberi mereka pengertian. Karena itu kamu ditentang kan? Oh, saya sudah coba waktu rakor dengan camat. Ya, pada saat itu mestinya kamu datang ke rumahnya, datang ke dia, bicarakan, minta pendapat dari dia. Kalau kamu datang, dia merasa dia dihargai. Itu aja kok. Ya. Tapi secara nasional, kalau sudah lihat di berita, gereja dibongkar, dibakar, di ini. Udahlah, memang begitu, harus terjadi, memang begitu. Memang firman Allah mengajar kita begitu, saudaraku.